pagi ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk evaluasi terapi ya. Saya untuk kali ini saya akan mengelompokkan berdasarkan usia ya, biar lebih gampang pembahasannya. Kita mulai dengan kelompok yang sudah remaja ya. Alhamdulillah bulan ini sudah lumayan banyak yang berprogres ya. Kita mulai dengan Alia ya. Alia ateknya alhamdulillah udah turun ya, artinya progres ya. Dari 57 turun jadi 56. Permasalahannya masih di kognitifnya ya. Bicaranya sudah lumayan, kayaknya sudah mulai ada babblingnya dan suku katanya udah lebih banyak ya Bu ya. Cuma kognitif aja dari 19 jadi 20 ya. Berarti supportnya nanti lebih diperbaiki. Kemudian sosialisasinya ya mungkin karena masih pandemi ya Bu ya, jadi nggak bisa main keluar mungkin. Ibu kemarin ya evaluasi terapi yang sudah didapat oleh Alia selama sebulan ini ya. Alia kemarin masuk di udah lolos ya untuk eliminasi lingkungan ya, efek bahan-bahan lingkungan ya, efek-efek dari lingkungan. Jadi radiasi ya, kemudian elektromagnetik ya, radiasi dari alam sekitar, kemudian parasit ya, parasit cacing gitu, itu sudah lolos ya dia. Kemudian kita juga lagi masuk di eliminasi gula ya, gula-gula pemanis karena Alia ada alergi terhadap fruktosa ya, fruktosa kemudian sweeteners ya. Jadi fruktosa dan sweeteners itu biasanya untuk fruktosa biasanya ada di buah ya, di buah-buahan pemanis, rasa manis yang ada di buah itu adalah fruktosa ya. Nah jadi supaya tidak bermasalah, jadi kita udah mendetoks untuk itunya supaya dia lebih cocok istilahnya kalau misalnya dia makan buah, tidak bermasalah lagi nantinya ya. Karena dia sudah masuk di usia remaja ya, tentunya kan ada faktor hormon, makanya dia juga kita seimbangkan untuk hormon dan emosinya ya. Kan Alia sering ketawa-ketawa ya, masih kemarin kadang tiba-tiba melo menangis kata ibu ya. Ya memang mungkin afek emosinya sudah mulai timbul ya Bu, cuma kita seimbangkan juga ya. Dia kemarin kan dapat ya waktu itu ada untuk menstabilkan hormon serta emosinya ya, di balance. Jadi hormonal balance ya, dia dapat hormonal balance. Kemudian untuk supaya ibu memotivasi dia lebih bisa nyambung istilahnya untuk meningkatkan kognitifnya ya, kepandaian dia, makanya dia juga dapat itu program activated left side to brain ya. Maksudnya itu mengaktifasi otak kiri dia. Kemarin saya sudah bahas itu tentang apa sih sebetulnya fungsi dari otak kiri ya. Otak kiri kan itu mendominasi untuk fungsi bahasa, fungsi kognitif ya, fungsi pemahaman kognitif, baik itu matematis ya, logika artinya ya, logika berpikir gitu ya. Kemudian juga fungsi bahasa ya, jadi kemampuan dia berbahasa segala macam itu ada di otak kiri. Makanya kita mengaktifasi
otak kiri dia gitu Bu ya. Ini akan kita ulang-ulang Bu. Jadi kalau misalnya nanti ketemu, oh dokter Heni ngasihnya programnya ini lagi, ya memang itu ya, karena memang kita itu yang akan kita stimulasi ya. Kemudian selain itu hormon ya di balance tentunya ya. Kemudian dia juga pernah dapat stress set nervous system. Apa itu stress nervous system ya? Maksudnya kita itu menghilangkan stres pada diri Alia, karena kan kita tahu remaja itu kan maunya banyak ya Bu ya. Nah, walaupun dia begini, dia juga punya stres ya. Dan kita tahu bahwa stres itu akan menimbulkan hormon yang namanya kortison ya. Kortison itu menyebabkan apa? Menyebabkan nantinya anak lebih aktif ya, mungkin jadi ketawa-ketawa juga ya. Kemudian ibu untuk menstimulasi dia, mengajak dia komunikasi jadi lebih sulit kalau misalnya dia hormon stresnya yang mendominasi ya. Makanya juga bisa jadi gangguan tidur ya, terus sukar fokus, nggak nyambung gitu ya, bisa seperti itu jadinya. Makanya stresnya kita rilis ya, kita tekan gitu ya Bu ya. Kemudian dia juga pada saat eliminasi kandida ya, kandida itu jamur pada tubuhnya, eliminasi pemanis itu juga dia dapat program kandida namanya. Program kandida itu maksudnya menyeimbangkan kandida di dalam tubuh dia ya, supaya tidak berlebih. Kalau berlebih ya efeknya gitu, yang ketawa-ketawa itu juga ya, terus kembung ya, gangguan pada BAB-nya. Kan dia kemarin juga gitu ya, BAB-nya kadang 2 hari tapi kadang sehari sekali. Berarti sudah alhamdulillah udah lebih baik ya Bu ya. Jadi makanya pada program yang kemarin itu ya, kemarin tuh saya kasih juga dia program untuk small intestine-nya. Ya kenapa kok dikasih small intestine Dok? Ya kan kita tahu bahwa usus halus ya, di usus halus itu ada enzim-enzim pencernaan ya. Jadi distimulasi biar enzim pencernaannya terpenuhi dengan baik ya. Tentunya tetap dibantu dengan ibu memberikan juga makanan yang banyak mengandung enzim, sehingga nantinya misalnya nih masa krismon gini nih, kita nggak mampu beli suplemen enzim misalnya, nah nggak masalah ya, bisa kita bantu dengan makanannya ya. Makanannya banyakin yang mengandung enzim, seperti yang saya bilang tempo hari bahwa di dalam buah ya itu ada enzim, seperti misalnya nanas, papaya ya, itu kandungan enzimnya banyak. Terus di dalam apa itu bawang merah, bawang putih, jahe ya, empon-empon ya, bumbu dapur ya, itu juga banyak mengandung enzim. Dalam kurma juga iya ya, bisa ditambahkan. Tentunya harus kalau misalnya anak belum familiar dengan makanan-makanan tersebut, harus dicoba dengan porsi yang lebih kecil dulu, bertahap, nanti semakin lama semakin sering diberikannya ya. Jadi enggak cuma sehari 2 kali, nanti bisa pemberiannya lebih sering, bisa dikombinasi di dalam jus-jus dia. Jadi jusnya pemanisnya nggak usah pakai gula, nggak usah pemanis lain, tapi pemanisnya adalah buah, dikasih juga kurma di dalamnya ya. Nah seperti itu ya Bu ya. Kemudian dia kemarin juga dapat program mandibula treatment, kemudian buka blog jaw itu rahang ya Bu ya. Maksudnya saya ingin membantu dia menstimulasi organ bicara dia ya. Nah tentunya ibu bantu dia juga untuk setiap harinya dipacu untuk bicara ya,
dengan kata-kata yang minimal dulu, satu kata, dua kata ya, bertahap. Mulai dari kata-kata yang biasa apa ya dialami oleh dia dalam setiap harinya ya, mulai dari dia makan atau kebiasaan dia sehari-hari, kata-kata itu yang dipakai ya Bu ya. Kemudian dia itu juga kita kasih kemarin itu oksigen to brain. Jadi seperti saya bilang bahwa nutrisi itu harus dibarengi juga dengan oksigen ya, supaya bisa menjadi nutrisi yang baik ya ke otak dia. Kemudian dia juga dapat deep relaxation. Deep relaxation itu maksudnya apa? Biar lebih tenang ya, tenang. Kalau tenang, hormon-hormon bahagia yang muncul ya, nanti anak lebih mudah untuk kita ajak berkomunikasi dan juga untuk belajar ya. Belajarnya tentunya belajar yang aktivitas harian dulu. Diutamakan adalah bagaimana anak itu belajar memelihara tubuhnya. Aktivitas harian dia sendiri, mandiri ya. Tidak harus fokus untuk aktivitas pembelajaran yang akademik ya, lebih ke aktivitas harian. Karena anak-anak ini yang penting adalah bagaimana dia itu memiliki kemandirian dan skill. Skill artinya sesuatu keahlian yang mungkin nantinya bisa menjadi bekal bagi dia nantinya jika dia sudah mandiri ya. Karena kan kita nggak tahu berapa lama kita akan mendampingi dia ya. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa mandiri, itu yang penting ya. Nah, itu ya Bu ya yang sudah diberikan kita kepada Aliyah kemarin ya. Dan sekarang kita masuk ke Antonius. Antonius juga alhamdulillah ya Bu ya. Antonius sudah bagus. Nilai ATEK-nya dari 74 udah turun ke 68. Nah, sama seperti Alia, Antonius problemnya masih di kognitifnya. Kognitifnya dari 19 masih naik menjadi 25 ya. Nah, nggak masalah ya Bu ya. Terus semangat ya. Yang penting kita itu membuat dia bahagia. Bagaimana dia menjadi bahagia sehingga neurotransmitter fokusnya itu nantinya akan dapat ya. Jadi kalau anak bahagia, neurotransmitter fokusnya otomatis akan muncul. Tapi sebaliknya kalau anak menjadi tidak bahagia, tidak senang, jadi nantinya malah akan mengakibatkan hormon dan neurotransmitter aktif yang akan muncul ya. Kemarin kita sudah bantu dia dengan itu ya Bu ya, buka blog untuk telinga. Maksudnya siapa tahu mungkin ada faktor masalah di telinga sehingga mungkin kalau kita memberi stimulasi ke dia mungkin menjadi hambatan. Itu loh maksudnya kenapa kita kasih buka blog telinga ya. Tapi kalau misalnya dia untuk komunikasinya bagus, nggak masalah ya Bu ya. Tapi itu yang kita lakukan, kita udah buka blog telinga selama 4 kali pertemuan kemarin ya. Kemudian karena memang keluhan si Antonius ini adalah dia masih sering emosi dan hiperaktif ya. Oh iya, mohon maaf. Tadi untuk buka blok telinga itu kita lakukan juga untuk membantu agar dia tidak sering tutup-tutup telinga. Itu juga yang kita lakukan ya Bu ya. Supaya mudah-mudahan nanti tutup telinganya akan berkurang. Tentunya juga nantinya Ibu, karena tutup telinga ini kadang juga bisa bukan karena faktor telinganya bermasalah ya, tapi bisa jadi juga karena kebiasaan anak. Jadi dia merasa sensitif terhadap suara tertentu sehingga
itu tidak nyaman bagi dia. Jadi bagi dia nyaman kalau dia menutup telinganya, mungkin seperti itu. Jadi ibu bisa cari tahu ke dia, kalau dia misalnya tutup telinga, kenapa kok tutup telinga, mas, coba buka, nggak ada apa-apa kok, gitu. Jadi diupayakan, asal dia tidak marah ya. Tapi kalau misalnya dengan kita buka telinganya dia marah, sebaiknya tidak dilakukan ya. Biarkan aja dulu ya Bu ya, karena mungkin itu ada sensasi yang tidak nyaman bagi dia ya, seperti itu. Nah, nanti untuk merangsang dia itu memiliki kemampuan mendengar ya, ibu bisa stimulasi dia dengan suara-suara mulai dari nada rendah sampai nada yang agak tinggi. Di suara yang mana yang dia itu menyebabkan dia itu tidak nyaman dan menutup telinganya? Apakah dengan suara rendah, misalnya dengan suara alunan musik, atau instrumen yang suara rendah, apakah suara burung, gitu-gitu ya Bu ya, bisa dicoba-coba gitu ya Bu ya. Ataukah mungkin suara tinggi yang menyebabkan dia uh, menjadi menutup telinganya gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita stimulasi ya Bu ya. Misalnya kalau misalnya ibu nanti lapor ke saya, suara apakah yang menyebabkan dia menutup telinga gitu ya Bu ya. Mohon bantuannya ya Bu ya, karena ibu yang lebih tahu ya. Nantinya mungkin kan nanti kalau apa gitu saya bisa masukin program untuk telinga yang lain-lain ya Bu ya. Kita karena dia memang faktor hormon yang bermasalah banget, makanya tiap 2 minggu kita eliminasi hormon, sehingga eliminasi untuk alergennya kita masih baru masuk di tahap eliminasi tepung-tepungan ya Bu ya, terigu, oat, maizena yang dia masih alergi memang ya, sereal, gluten ya. Nah, memang makanan-makanan ini juga selain dia alergi, juga bisa membuat sindroma usus bocor ya Bu ya, sehingga pemberiannya hati-hati sekali. Untuk sementara kalau bisa dihindari dulu. Tapi kemarin sudah lolos sebetulnya ya Bu ya. Lolos bukan berarti bebas diberikan, karena makanan-makanan tersebut memang erat kaitannya dengan sindroma usus bocor, apalagi jika dia mengunyahnya belum bisa halus. Tapi kalau misalnya dia sudah bisa mengunyah dengan halus ya Bu, bisa diberikan, tapi tentunya dengan porsi yang tidak terlalu berlebihan. Jadi kayak misalnya oat ya, oat itu bagus kan, oat ya Bu, oat itu kemudian sereal ya, itu kan bagus ya, maksudnya memiliki serat yang lumayan bagus ya, membantu untuk prebiotik. Tapi karena dia baru aja lolos gitu, jadi pemberiannya tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi biarkan tubuhnya tersensitisasi, jadi pemberiannya sedikit demi sedikit, sehingga tubuhnya benar-benar mengenali benda itu bukan sebagai zat yang asing bagi tubuhnya ya Bu ya, seperti itu. Kita juga udah bantu dengan program untuk aktivasi otak kirinya juga ya Bu ya, supaya untuk kognitifnya, merangsang kognitif dia juga ya, kemudian juga fungsi bicara dia ya. Kemudian kemarin juga kita kasih untuk program small intestine-nya. Jadi walaupun BAB-nya sudah lancar, tetap saya kasih, karena saya menghindari takutnya memang masih terjadi sindroma usus bocor ya. Makanya saya merangsang ususnya sehingga memperkecil terjadinya sindroma usus bocor dan membantu supaya
terbentuk enzim pencernaan yang lebih baik, seperti itu ya Bu ya yang kita bantu. Tuh, itu untuk Antonius. Oke.